Halo jemaat Tuhan, senang melihat saudara hadir beribadah di GPDI Lipo Cikarang. Untuk menghormati hadirat Tuhan dan kenyamanan selama beribadah, simak tata tertib berikut ini. Matikan atau men-silent handphone saudara selama ibadah. Tidak makan atau membawa makanan di ruang ibadah. Bagi saudara yang membawa anak, mohon menjaga ketertiban anak saudara. Untuk kenyamanan selama beribadah, tersedia juga ruangan anak di lantai 3, di mana saudara juga tetap bisa mengikuti ibadah. Tidak keluar masuk selama ibadah. Dan yang terakhir, antusias selama beribadah. So, enjoy the service and God bless. Iya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya hari ini? Ada sukacita hari ini? Boleh katakan kanan kirinya, senang bertemu denganmu kembali di hari ini. Senang bertemu denganmu kembali di hari ini. Ya, aku undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan baca ayat kita untuk ibadah hari ini. Ada di Amsal 16 ayat 3. Kita mau baca dengan suara terdengar. Siap semua? Ya. 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Ya, ayat ini mengingatkan kita untuk segala apapun yang kita rancangkan, tanpa Tuhan semua tidak akan berhasil. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kalau ku hidup bagi Tuhan. Yes. Mari siapkan pada siang hari ini, setiap hati kita. Yes. Amin, Yesus. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, yes Tuhan, ku hidup bagimu. Mataku kami tetap memandang-Mu Yesus. Ya, tidak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Yesus. Mari sama-sama nyanyikan. Selama ku hidup, kalau ku hidup Yesus, ya kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, boleh menyenangkan hati-Mu Yesus. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Yesus. Oh Yesus, selama ku hidup bagimu. Mataku kami tetap memandang-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama dengan segenap hati katakan, kalau ku hidup. Haleluya Yesus. Yes, bahada Yesus. Haleluya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersatu hati untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu. Kami bersuka cita pada siang hari ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Untuk terakhir kalinya sama-sama katakan haleluya Yesus. Sama ku
ku hidup bagimu, mataku tetap, kami tetap memandang padamu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Mari sama-sama katakan, dunia tak bisa menjauhkanku. Mari sama-sama katakan, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah sertai di sepanjang minggu ini. Hari demi hari boleh kami lewati berkat penyertaan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita yang begitu sempurna. Pada siang hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita. Kami mau bersorak-sorak memuji meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan, hadirat-Mu dinyatakan di tempat ini. Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Biarlah Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebelum daripada itu Tuhan, kuduskan dan layakkan setiap kami pelayan juga jemaat-jemaat-Mu. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh layak meninggikan, menyembah dan menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Amen. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh sekata dan seia seturut dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami para pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan boleh mendapatkan rema lewat firman yang ada. Dan firman itu boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami boleh tertanam di dalam-Mu, kami boleh semakin kuat bahkan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang boleh ditinggikan, dipermuliakan dan diagungkan di tempat ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk beribadah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara. Pada siang hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Amin. Mari nyanyikan melodi bersama-sama. Katakan, kuasa-Mu, amin, membebaskanku, tebus hidupku. Katakan, kebaikan-Mu, kebaikan-Mu nyata atasku, ubah hidupku. Kasih-Mu termegah di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Katakan lebih dari awal, kau kuatku, kau kuatku dalam hidupku, takkan ku takut. Katakan, kau Allahku, kau Allahku dalam terang-Mu, takkan ku ragu. Amin Tuhan. Kasih-Mu termegah di bumi, di surga, di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku. Katakan, kau kuatku, kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku.
hidupku bersinar bagimu. Amin. Biarlah di tahun 2025 ini kita bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan katakan kasih-Mu. Kasih-Mu termegah. Katakan di bumi, di sorga. Di bumi, Di surga ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagi Kau sempurna di hidupku. Amin. Menerangi tiap langkahku, kebenaran kuatkanku, bersinar bagimu. Katakan bersinar bagimu, bersinar bagimu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita masih akan memuji Tuhan. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Mari kita katakan lagu ini dari awal. Oh, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari lebih tinggi katakan lagi dari awal. Oh, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku. Oh, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari sama-sama katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kami percaya kepadamu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan katakan Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Mari kita tepuk tangan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah
bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Kami percaya Tuhan, kami akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari katakan kepada kanan kirimu, bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, Kamu akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, pada siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ingat kasih-Nya Tuhan, kebaikan-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari semuanya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dalam kasih setia Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Katakan kasih Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Katakan kasih Yesus. Kasih Tuhan. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang mengubah, bahkan kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi kita menaikkan pujian penyembahan ini kepada Tuhan. Katakan begitu besar Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Semua yang katakan kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Semuanya katakan, ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Semua jemaat Tuhan katakan kasih Yesus. Hanya kasih-Mu. Kasih Yesus
kehidupan kami. Semuanya jemaat Tuhan, kita mau katakan kasih Yesus yang membebaskan kita. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Katakan kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Semua cuma Tuhan katakan kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. mau ingat bilurnya yang sembuhkan luka. Katakan Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih sekali lagi katakan kasih Yesus. kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kami percaya Tuhan kasih-Mu selalu setia dalam kehidupan kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, lebih dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Biar lebih dalam lagi kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan Yesus itu adalah kebenaran dalam kehidupan kita. Dan kalau kita masih diberi kesempatan hidup, kita mau gunakan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan, katakan Yesus, Kaulah kebenaran. Yesus Kau kebenaran Katakan yang menyelamatkanku. yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran Yang menyelamatkan. Katakan Kau memberikanku hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
perlukan anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Hidup bagimu Tuhan, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih sungguh lagi, lebih dalam lagi kita mau katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Mari jemaat saja katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup. Yes, kalau kami hidup Tuhan, kamu hidup bagimu. Katakan, hatiku tetap menyembah-Mu. Ya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu Tuhan, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku
menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Yes. Ya, amin. Kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan pada saat hari ini. Kami sembah Kau Tuhan, Raja yang berkuasa. Kami sembah Kau Raja yang berdaulat. Nama-Mu besar, Nama-Mu layak ditinggikan. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau yang layak kami permuliakan Tuhan. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami daripada kasih-Mu. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus memandang Tuhan. Kami mau terus hidup bagi-Mu Tuhan. Selama-lamanya. Dari hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau terus hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau katakan, kami mau imani lagu ini Tuhan, bahwa kami akan terus hidup bagi Tuhan. Tidak peduli apapun ada di tengah-tengah kami Tuhan. Rintangan yang menghadapi setiap kehidupan kami. Kami mau terus memandang kepada Tuhan. Mata kami terus memandang kepada Tuhan. Hati kami mau terus menyembah kepada Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan pimpin setiap kehidupan kami. Tuntun setiap langkah kehidupan kami. Agar kami terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan jauhkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami dekat pada kasih-Mu, kami akan memperoleh suatu hal yang baru bersama dengan Tuhan. Kami dikuatkan, kami dimenangkan, kami dipulihkan, bahkan kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas kesetiaan-Mu yang selalu terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Saudara sebelum duduk, mari katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Ya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik bukan cuma hanya di hari Minggu, bukan cuma hanya di besok, tapi dari hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Selamat datang di GPD Lipo Cikarang. Ya, selamat beribadah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya juga mau menyambut bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini di GPD Lipo Cikarang. Silakan mengangkat tangan, kita akan menyambut dengan hangatan yang luar biasa saudara. Oke, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Wow. Oke, katakan kanan kirimu. Ayo bawa teman. Ya, kita percaya bahwa kita semua adalah keluarga dalam Tuhan. Amin. Kita semua tidak ada yang asing. Ya, karena kita adalah saudara. Kita adalah satu kesatuan di dalam Tuhan. Saudara, hari ini kita akan menyaksikan pengumuman yang luar biasa sepanjang minggu ini. Welcome to GPDLC News minggu ini. Mari simak info untuk sepekan. 1 Samuel 12 ayat 24 berkata, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Saudara ingin mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan? Jangan lewatkan ibadah raya di hari Minggu pukul 7.30 pagi di tempat ini. Ajak teman, keluarga, dan orang-orang di sekitar untuk merasakan berkat Tuhan yang luar biasa.
Dan pastikan saudara datang tepat waktu dan siap untuk menerima berkat. Adik-adik yang keren dan penuh semangat, pastikan untuk hadir di ibadah Star Station pada hari Minggu pukul 9.30 pagi di markas besar kita, Ruko Union B18. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, bermain games yang seru, dan menikmati momen-momen yang menyenangkan. Kami tunggu kedatangan adik-adik semua. Mari datang dan nikmati waktu persekutuan dengan keluarga dalam Tuhan di Rumah Doa. Jadwal dan nomor ketua Rumah Doa dapat dilihat di layar depan. Kami juga mengajak saudara untuk bergabung dalam doa malam pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 8 malam di tempat ini. Bersama-sama kita akan berdoa untuk gereja, orang-orang di sekitar kita, serta bangsa dan negara Indonesia. Kami menantikan kehadiran saudara. Hai Radiant Generation, Sabtu depan kita akan kembali mengadakan event youth pada pukul 6:30 malam. Pastikan hadir dan jangan lupa untuk bawa teman-teman ya. Saudara, jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk semakin bertumbuh dalam iman dan mengenal panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ayo ikuti Bible Study dan kami mengajak seluruh jemaat GPD Lipo Cikarang dan seluruh pelayan untuk ikut bergabung. Kelas ini akan dimulai pada tanggal 2 Februari 2025 dan dimulai pada pukul 1 siang. Kelas tersebut terdiri dari 10 pelajaran dan terbuka untuk seluruh jemaat GPD Lipo Cikarang yang ingin semakin tertanam dan bertumbuh dalam iman. Khususnya wajib diikuti oleh saudara yang melayani Tuhan. Dalam kelas ini, saudara akan mendalami firman Tuhan melalui topik-topik seperti Alkitab firman Allah, kebapaan Allah, tujuan terbesar dalam hidup, ucapan syukur, pemuritan, dan masih banyak lagi. Selesai mengikuti kelas ini, saudara akan menerima sertifikat kelulusan dan menandatangani komitmen berjemaat di GPD Lipo Cikarang. Daftarkan diri saudara kepada Kanaomi sebagai PIC. Pendaftaran ditutup pada tanggal 1 Februari 2025. Untuk informasi lebih lanjut, silakan tanyakan kepada Ketua Rumah Doa atau full timer. Jangan lewatkan kesempatan ini saudara, mari bertumbuh bersama dalam firman Tuhan dan menjadi berkat di tengah pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Amin. Tetap terhubung dengan sosial media GPDI Lipo Cikarang. Selalu dapatkan update terbaru seputar kegiatan gereja dan berbagai konten rohani yang membangun iman. Ayo follow, like, dan share setiap postingan yang ada agar berkat Tuhan bisa menjangkau lebih banyak orang. Sekian informasi news hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya saudara, saya mengingatkan kembali bahwa di hari Minggu tanggal 26 Januari ibadah hanya sekali. Ya, ibadah hanya sekali di jam 7:30 pagi. Jadi buat saudara-saudara diingat bahwa minggu depan jangan datang di jam 11 siang karena ibadah tidak ada. Jadi kita mau datang di ibadah sekali saja jam 7:30 pagi. Dan juga sepertinya sudah disampaikan bahwa kita akan ada Bible Study. Siapa yang mau ikut? Coba angkat tangan. Ya masih belum semuanya angkat tangan. Jadi saudara, Bible Study ini akan diadakan setiap minggu jam 1 siang sampai jam 2. Dan akan dimulai tanggal 2 Februari, yaitu di bulan depan. Dan pendaftaran terakhir itu tanggal 1 Februari 2025. Saudara bisa mendaftar melalui Kanaomi, itu saya sendiri saudara. Ya, jadi kita mau sama-sama mempelajari firman Tuhan. Kita mau mempelajari gaya hidup kekristenan, Alkitab firman Allah, kebapaan Allah, tujuan terbesar dalam hidup kita, ucapan syukur, pemuritan, dan masih banyak lagi. Jadi kita mau sama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi, amin. Lewat Bible Study yang akan diadakan di GPD Lipo Cikarang. Jadi nanti diadakan setelah ibadah raya yang kedua di lantai 4. Jadi katakan kanan kiri depan belakang saudara, ayo ikut Bible Study. Ya, jangan males. Ya jangan ya dek ya, anak-anak Tuhan gak boleh males. Jadi yang dipelajarin jangan cuma lihat novel-novel aja, webtoon, tidak dek. Tapi kita juga saudara harus yang paling terpenting mempelajari firman Tuhan, amin. Ya, oh enggak, Bible Study hanya diikuti oleh hamba-hamba Tuhan dan full timer. Emang saudara bukan hamba Tuhan? Ya, kita semua adalah hamba Tuhan, amin. Jadi kita mau sama-sama mempelajari Alkitab, firman Tuhan. Apa sih tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana Allah berfirman dan sebagainya saudara. Amin saudara? Ya,
jangan lupa daftarkan diri saudara ke saya. Oke saudara, hari ini kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi saudara-saudari, Bapak Ibu semua yang belum memiliki amplop persembahan maupun juga amplop perpuluhan, silakan mengangkat tangan, nanti ada usher yang akan melayani saudara. Puji Tuhan, semua sudah mendapatkan amplop persembahan. Saudara, sebelum memberi kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita baca dalam suara yang kompak, penuh semangat. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Ya saudara, ketika kita menghadapi berbagai kebutuhan dalam hidup, baik kebutuhan materi, emosional maupun juga spiritual, kita seringkali merasa khawatir, kita mungkin mengalami ketakutan, kita mengalami kecemasan. Siapa di sini yang pernah khawatir? Ya, kita semua pernah khawatir. Atau ada di sini yang tidak pernah khawatir, tidak pernah takut, tidak pernah cemas? Tidak ada. Ya, karena kita masih manusia biasa. Mungkin kita masih mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan saudara. Namun saudara, dalam Filipi 4 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, Paulus memberikan janji yang menenangkan dan penuh harapan. Paulus berkata bahwa firman Tuhan berkata seperti ini saudara, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hari ini ada 3 poin saudara, kita harus belajar. Yang pertama adalah bahwa sumber dari segala sesuatu. Kita percaya dan kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Amin. Ya, Paulus menekankan bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu. Tuhan tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan kita, tetapi melakukannya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Katakan kanan kirimu, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya saudara, kekayaan Tuhan itu tidak terbatas. Dan kasih setianya terhadap kita sangat besar. Nah, sebagai orang percaya, setiap kita jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita diingatkan bahwa apapun kebutuhan kita, Tuhan yang kita sembah mampu dan bersedia untuk memenuhi semuanya saudara. Dan keyakinan ini memberikan ketenangan di tengah kekhawatiran kita. Amin. Dan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu bergantung pada sumber daya kita sendiri. Kita tidak perlu bergantung pada kekuatan kita sendiri. Karena kita punya Tuhan, yaitu sumber dari segala sesuatu yang ada. Dan yang kedua, menurut kekayaannya dalam kemuliaan. Di ayat yang ke-19 berkata seperti itu. Dan kata menurut kekayaan dalam kemuliaannya, di situ menunjukkan bahwa cara Tuhan memenuhi kebutuhan kita tidak selalu dengan ekspektasi kita saudara. Tetapi selalu sesuai dengan hikmat dan kemuliaannya Tuhan. Amin. Ini berarti bahwa pemenuhan kebutuhan Tuhan terhadap setiap kehidupan kita bukan hanya sekedar mencukupi saudara. Tetapi Tuhan akan memenuhi dengan kebaikan, akan memenuhi dengan anugerah, akan memenuhi dengan kelimpahan. Amin. Ya, Tuhan melihat kebutuhan kita dalam konteks yang lebih besar. Dan seringkali Tuhan tuh memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan. Amin. Dan yang ketiga, ketika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan sumber dari segala sesuatu. Dan Tuhan memberkati kita menurut kekayaan dalam kemuliaannya. Hal yang harus kita lakukan adalah pujian kepada Allah yang setia. Ya, dalam Filipi 4 ayat yang ke-20. Saudara, Paulus mengakhiri bagian ini dengan memuji Allah. Dia berkata, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita sampai selama-lamanya. Jadi pujian ini adalah respon alami dari hati yang telah mengalami pemeliharaan Allah. Kalau kita benar-benar merasakan, Tuhan aku merasakan pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pasti kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersyukur, mempermuliakan atas segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kita dalam kebutuhan kita, maka pujian dan ucapan syukur akan mengalir secara alami dalam kehidupan kita. Pujian bukan hanya untuk saat ini, tapi untuk selama-lamanya. Karena kesetiaan Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Dalam Matius 6 ayat yang ke-31 sampai yang ke-32, saya akan baca ayat yang ke-31, saudara baca ayat yang ke-32. Ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32 saudara.
Ya, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tahu, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tuhan yang paling tahu, Tuhan yang paling mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan saudara. Mungkin bukan cuma hanya berbicara materi, tapi kekuatan, masa depan, pekerjaan dan sebagainya. Amin. Jika kita dengan rendah hati meminta pertolongan kepada Tuhan, bahkan di saat-saat terlemah dan yang paling kita butuhkan saudara, Tuhan akan memberikan kasih karunia dan kuasanya terhadap setiap kita untuk memampukan kita, untuk kita bisa mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan dan bertahan dalam masa kesulitan. Amin. Jadi Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita karena Tuhan adalah pemilik dari segala sumber daya yang terbatas. Jadi saudara, mungkin hari ini ada saudara yang mengalami, Tuhan aku tidak memiliki segalanya, Tuhan aku gak punya apa. Ingat saudara, saudara punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan di dunia ini. Jadi terus andalkan Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Seperti di ibadah pagi saya berkata bahwa berkat Tuhan itu tidak terjadwal saudara. Mungkin Tuhan akan memberkati kita hari ini, atau mungkin di minggu depan lebih memberkati kita, atau mungkin di bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan memberkati kita. Tapi Tuhan akan memberkati kita lewat orang lain, lewat orang di sekitar kita. Dimanapun, kapanpun, siapapun, Tuhan akan memberkati kita. Ingat saudara, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan juga yang akan bertanggung jawab dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya saudara, pada hari ini mari kita persiapkan persembahan persepuluhan kita. Ya kita mau hilangkan, katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan aku tidak akan khawatir, tidak akan cemas lagi karena aku memiliki Tuhan dalam hidupku. Mari kita angkat tinggi persembahan dan persepuluhan kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan padamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini, untuk hari yang baru, untuk sukacita, untuk kekuatan, untuk damai sejahtera, bahkan untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan kebaikan demi kebaikan Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan apa yang ada pada kami. Bila setiap persembahan, setiap persepuluhan yang kami persembahkan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan Roh Kudus, agar kami boleh terus hidup bagi Tuhan. Kami boleh terus memandang Tuhan. Kalau kami khawatir, kami cemas, Tuhan ingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus yang selalu menolong kami, memberkati setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menserahkan setiap persembahan, persepuluhan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi jemaat-jemaat Tuhan. Mari memberi dengan tetap tersenyum karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Ya bagi Bapak Ibu yang tidak membawa uang cash, silakan transfer ke rekening BCA dan Mandiri atas nama Ibu Aywa Junaidi. Bisa juga meng-scan lewat GoPay dan juga OVO. Terima kasih atas setiap taburan saudara, Tuhan memberkati. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Ya, kita sama-sama teriakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Saudara-saudara, kita masih akan memuji Tuhan sekali lagi. Sama-sama bertepuk tangan. Mari sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari kita angkat tangan kita dan katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin.
saudara, hanya Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Ya, kuasanya tercurah bagi kita senantiasa. Dengan Tuhan kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan untuk selamanya, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas kesempatan untuk berkumpul dan merenungkan firman-Mu. Saat kami belajar tentang cara menetapkan tujuan yang sesuai dengan kehendak-Mu, bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami dan melakukannya dalam hidup kami. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk dalam firman Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Saudara siap-siap mendengar firman Tuhan pagi ini, siang hari ini. Amin. Ya, kita akan membahas tentang goal setting ya saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi kehidupan kita. Yaitu cara menetapkan tujuan dengan goal setting. Saudara bacakan 2, 3. Ya, kita semua menyadari bahwa hidup tanpa tujuan seringkali terasa kosong, tanpa arah, dan mudah terombang-ambing oleh keadaan. Sebaliknya, hidup yang memiliki tujuan akan membawa kita kepada pengharapan, fokus, dan pertumbuhan. Saya rindu di tahun 2025 setiap kita mengalami pertumbuhan. Amin. Dan kesuksesan dalam Tuhan. Jadi pastikan saudara bukan hanya mendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Yang berkata amin, Tuhan dengar ya saudara. Haleluya. Bahkan Alkitab mengingatkan kita di dalam Amsal 29 ayat 18. Jika tidak ada wahyu, bangsa menjadi liar. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ayat ini mengajarkan pentingnya visi dan arahan dalam hidup kita. Namun bagaimana kita sebagai orang percaya menetapkan tujuan yang bukan hanya ambisi pribadi? Orang lebih banyak mengenai ambisi ya saudara ya. Tetapi juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bagaimana kita memastikan langkah-langkah kita bukan hanya sukses di mata dunia. Tetapi juga berkenan di hati Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menetapkan tujuan dengan prinsip goal setting yang terarah, bertanggung jawab, dan yang paling penting berlandaskan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menggali hikmatnya dan menemukan arahan yang memuliakan namanya. Riset menemukan bahwa biasanya orang lebih sukar menentukan sasaran daripada mencapai sasaran tersebut setelah mereka tentukan. Hal yang paling sukar bukanlah mencapai sasaran tersebut, tetapi duduk dan memikirkan apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan dalam hidup ini. Survei nasional di Amerika menghasilkan 27% dari populasi adalah penerima santunan. Mereka adalah masyarakat lapisan paling bawah. 60% dari populasi hidup sekenanya saja. Mengalir saja dalam hidup mereka. Ya saudara, banyak yang kata orang-orang yang mengalir saja. Nah, 10% dari populasi cukup berhasil. 3% dari populasi hidup dalam apa yang kita istilahkan sangat berhasil. Berapa banyak di antara saudara ingin sangat berhasil dalam tahun 2025? Tolong angkat tangannya. Wow, haleluya. Semua pasti mau berhasil saudara. Haleluya. Survei yang sama juga meneliti sikap hidup, attitude dari orang-orang yang ada dalam kelompok-kelompok tersebut.
Dan inilah hasilnya. 27% dari populasi, yaitu mereka penerima santunan, tidak pernah membuat rencana dalam kehidupan mereka. Kalau saudara gagal untuk membuat rencana, maka saudara membuat rencana kegagalan. 60% dari populasi hanya berpikir sedikit tentang masa depan. Tidak heran mereka mengalir saja dalam hidup ini. 10% dari populasi mereka punya pemikiran yang baik tentang masa depan mereka. Tapi 3% dari populasi menuliskan sasaran-sasaran. Yang menarik adalah hanya ada satu perbedaan yang membedakan orang yang cukup berhasil dengan orang yang sangat berhasil. Dalam aspek-aspek lainnya mereka melakukan hal yang sama. Dalam pendidikan, talenta, kemampuan, latar belakang keluarga, semuanya sama. Perbedaannya cuma ini. 3% populasi yang sangat berhasil, mereka menuliskan sasaran-sasaran. Mereka mungkin tidak punya gagasan-gagasan yang cemerlang tentang masa depan, tetapi mereka punya sasaran yang jelas. Dan mereka menuliskan sasaran tersebut di kertas dan hanya itu perbedaannya. Menetapkan sasaran adalah suatu konsep yang alkitabiah. Jadi yang saya ajarkan ini bukan suatu metode sekular. Saya ajarkan sesuatu yang berasal dari firman Tuhan. Ya saudara, perhatikan dari firman Tuhan. Amsal 11 ayat 27 saya bacakan. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenan orang. Tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Dalam terjemahan Inggris ada kata goal yang artinya sasaran, target. Jadi kalau saudara ingin dihormati dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saudara, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, sasaran saudara harus baik. Jadi kalau hari ini saudara mau cari perkara, saudara bisa dapat masalah. Amsal 13 ayat 16, saudara bacakan, 2, 3. Ya saudara, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Jadi orang bijak buat perencanaan, amin. Adalah bijak bagi saudara untuk menentukan sasaran-sasaran. Merupakan suatu pikiran yang sehat untuk memiliki sasaran dalam seluruh area kehidupan saudara. Sasaran pernikahan, sasaran keluarga, sasaran karir, sasaran keuangan, sasaran kesehatan. Termasuk penting saudara. Oke, bagaimana membuat sasaran? Ini bukan kesombongan. Tapi bagaimana menggunakan otak kita. Bukan masalah working hard, but working smart. Smart. S. Spesifik. Saudara pasti sudah dibagikan goal setting ini di awal tahun. Ya saudara, ya ini adalah goal setting ya saudara ya. Kita akan mulai dari smart. Dari spesifik. Sasaran saudara spesifik. Ingat kalau saudara membuat sasaran, itu berarti saudara sementara melangkah dari mengimpikannya. Untuk membuatnya menjadi kenyataan. Saudara tidak ingin hanya jadi pemimpi saja, tapi saudara ingin melihat impian saudara jadi kenyataan. Amin. Mungkin tahun ini impian saudara adalah melayani. Maka saudara harus menetapkan sasaran yang spesifik. Aku akan melayani di multimedia. Ya saudara, multimedia. Aku mau melayani di Aser. Aku mau melayani di rumah doa.
Aku mau melayani di tim visitasi. Ini sasaran yang spesifik. Ya saudara ingat, pada waktu saudara menetapkan sasaran, saudara sementara menempatkan tangan dan kaki pada impian saudara. Amin. Hal ini bukan lagi merupakan angan-angan belaka. Tapi saudara memberikan kekuatan dan energi pada impian saudara. Sehingga impian saudara bisa menjadi kenyataan. Amin. Jadi sasaran yang spesifik sangat berkuasa sekali. Menetapkan arah yang pasti kemana saudara menuju. Saudara harus bertanya pada diri sendiri. Pada diri saudara sendiri. Waktu saudara menulis sasaran. Apakah sasaran saudara cukup jelas? Apakah sasaran saudara cukup spesifik? Ataukah sasaran saudara kabur, tidak jelas? Ingat, hanya sasaran yang jelas yang akan mencapai pencapaian besar. Amin. 1 Korintus 9 ayat 26. Kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus katakan setiap langkah memiliki tujuan. Aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku untuk mencapai tujuan hidupku. Mungkin sasaran saudara, aku akan mengurangi berat badan sampai batas sehat. Pada 60 kilo itu hanya untuk cowok. Benar? Kalau cewek keberatan. Seperti saya ya saudara keberatan. Tapi saya sudah oma dan kalian masih muda-muda ya. Yang bodinya lebih berat dari saya ya saudara ya. Boleh menguruskan badannya, amin. Iya, untuk hidup sehat saudara ya. Aku ingin penghasilanku bertambah 1 juta. 10 juta lagi. Tetapkan sasaran yang jelas, amin. Tapi bagaimana definisi bahagia? Bagi beberapa orang tidur adalah kebahagiaan ya saudara. Tadi pagi ada yang angkat tangan saudara, tidur adalah kebahagiaan. Kenapa? Dia suka begadang ya saudara ya. Jadi tidur adalah kebahagiaan, amin. Tapi beberapa orang makan tahu campur adalah kebahagiaan. Berarti ini wong Jawa ya saudara ya, haleluya. Ya, apakah itu berarti sepanjang tahun saudara akan makan tahu campur terus? Haleluya. Saudara harus memutuskan kalau saudara mau bahagia dengan siapa saudara tinggal. Perhatikan, dengan siapa saudara tinggal. Ini yang mencari pasangan hidup, amin. Lihat-lihat, tanya kepada Tuhan, amin. Di mana saudara akan tinggal? Berapa banyak uang saudara di tabungan kalau saudara mau bahagia? Perjelas, pekerjaan apa yang saudara miliki kalau saudara mau bahagia? Definisikan seperti apa pengiringan saudara dengan Yesus kalau saudara mau bahagia. Perhatikan ini saudara, mau mengiring Yesus, bagaimana supaya bahagia? Kalau sasaran saudara tidak spesifik, bagaimana saudara tahu apakah sasaran saudara tercapai atau tidak? Kalau saudara tidak tahu tempat tujuan saudara, bagaimana saudara tahu apakah saudara sudah mencapai tempat tujuan saudara atau tidak? Jadi, saudara harus menentukan sasaran yang spesifik. Amin. M, mengukur, measurable. Saudara ingin menurunkan tingkat kolesterol saudara. Tetapi berapa banyak? Ayo yang punya kolesterol nih saudara. Haleluya. Kolesterol saudara 280. Saudara ingin menurunkannya. Berapa? Tidak tahu. Akhir tahun kolesterol saudara 250. Memang turun. Tapi masih tidak bagus bagi kesehatan. Jadi sasaran saudara harus bisa diukur. Amin. Saudara ingin meningkatkan penjualan, berapa banyak? Saudara ingin lebih banyak berdoa, berapa jam tiap hari? Saudara ingin membawa orang pada Yesus, berapa orang?
sasaran harus bisa diukur. Saya ingin membaca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Ya, itu bisa diukur, saudara. Saudara mau membacanya? Bisa setahun mungkin ya. Kalau saudara rajin membacanya 9 bulan selesai. Amin. Enggak ada yang amin, saudara. Saya pernah menantang anak-anak youth ya. Siapa yang bisa selesai dalam 9 bulan, saya kasih uang 1 juta yang lalu. Saya minta ampun sama Tuhan saat itu. Puji Tuhan gak ada yang berhasil, saudara. Bukan puji Tuhan. Kalau berhasil jadi dia dengan tujuannya motivasinya uang, saudara. Ya kan? Jadi saya bilang, Tuhan ampuni saya. Mereka gak ada yang berhasil, bukan saya bersuka cita. Tapi kalau mereka berhasil tujuan mereka uang. Berarti bukan firman Tuhannya. Ya akhirnya saya tanya kan sebulan sebelum. Udah ada yang ngasih tanda tanah? Belum ada tante. Akhirnya seminggu sebelum, udah belum? Gak ada tante. Sampai harinya gak ada juga. Saya bilang ampuni saya Tuhan, tidak akan lagi. Karena motivasinya uang ya saudara ya. Kita lanjut. Saya ingin mengurangi beban kredit rumah sampai 50%. Beban kredit mobil sampai 30%. Aku akan mengayuh sepeda taktis 2,5 km tanpa berhenti sekalipun. Kalau sasaran bisa diukur, maka saudara dengan mudah tahu apakah sasaran saudara tercapai atau tidak. Kalaupun sasaran saudara belum tercapai, saudara tahu berapa dekat atau jauh saudara dari sasaran tersebut. Saudara yang kuliah mungkin bisa bikin sasaran begini. Tahun ini saya ingin dapat 2A, 2B, dan 2C. Walaupun di akhir tahun sasaran saudara tidak tercapai, saudara tahu berapa subjek yang gagal. Hal yang lain, menetapkan sasaran yang bisa diukur membuat saudara bisa menetapkan rencana aksi. Ya saudara, yang ketiga aksi ya saudara ya, action atau aksi ya saudara. Iman adalah suatu fakta, tapi iman juga adalah tindakan. Amin. Ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, kata firman Tuhan. Amin. Ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, kata firman Tuhan. Jangan membiarkan kompromi membuat rencana saudara tidak berjalan. Banyak orang terlalu banyak bicara tetapi tidak ada tindakannya, saudara. NATO. Ya saudara ya. Ya, saudara mungkin punya rencana untuk menurunkan berat badan 10 kilo. Bagus saudara. Tapi bagaimana rencana aksi saudara? Berarti saudara harus menurunkan berat 1 kilo sebulan. Berarti mulai pergi ke fitness center 2 kali seminggu. Ya saudara. Tidak makan malam lagi jam 12 malam. Tidak makan malam lagi lebih dari jam 8 malam. Jam 12 malam tidur ya saudara ya, bukan makan ya. Haleluya. Tapi ada anak-anak di sini dulu saudara. Jam 12 malam masih makan nongkrong di Lawson saudara. Haleluya. Akhirnya ya semua ya si berat ya. Gelomboran si berat saudara. Kenapa jam 12 malam masih nongkrong ya. Makan lagi. Tidak minum ya saudara ya. Minuman yang bersoda, kue keju, kue mentega, no plan, no gain ya saudara ya. Ya makan makanan yang semuanya kolesterol saudara. Sasaran saudara mendapatkan pasangan hidup tahun 2025. Haleluya, nih ada yang berapa amin ya. Tadi pagi ada 1 saudara ya, saya bilang diberkatilah engkau tahun ini mendapat jodoh ya. Amin, kalau ini ada beberapa orang saudara ya, haleluya. Yang mengaminkan ya saudara, amin ya. Berdoa kepada Tuhan untuk pasangan hidup saudara. Jangan sampai tahun lalu itu sasaran saudara. 2 tahun lalu juga sama, 3 tahun lalu juga sama ya saudara ya. Haleluya. Oke, bagus. Apa rencana aksi saudara? Well, saya akan berdoa pada Tuhan untuk memberi suami yang baik. Istri yang baik. Hei, itu permulaan yang bagus. Aku akan mulai belajar untuk berpakaian dan pakai make up secara bagus. Ya ibu-ibu, ada beberapa ibu untuk menyenangkan hati suami. Suami juga sama menyenangkan hati istri ya, amin. Para ibu dan para bapak, haleluya, amin saudara. Ya, tahun ini saya akan pergi ke dokter gigi untuk mencabut gigi saya.
yang lubang. Supaya kalau saya buka mulut, ya saudara, tidak akan membuat orang pingsan. Saya akan mencoba mengatasi amarah saya. Saya tidak ingin jadi orang yang toksik. Tidak ada orang yang suka dengan wanita yang suka mengeluh. Perhatikan nih para wanita ya. Ya, jangan suka mengeluh ya. Nanti nggak jadi pacaran kabur ya saudara ya. Karena banyak mengeluhnya saudara. Ya, haleluya. Kata Alkitab di Amsal 21 ayat 19 saya bacakan. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Perempuan lagi nih ya kita ya. Haleluya. Mana nih yang lakinya? Nah para perempuan ya. Ya haleluya. Jadi bagaimana kalau tahun ini saudara belajar mengatur emosi? Bagaimana kalau saudara putuskan untuk memperluas jaringan pertemanan saudara? Saudara putuskan untuk kencan paling tidak sekali sebulan. Makan malam 2 minggu sekali. Siap-siap ya, kalau yang punya pacar pengeluaran akan bertambah. Haleluya. Kalau tidak begitu bagaimana saudara bisa dapat suami atau istri? Saudara tidak pernah bersosialisasi, tidak pernah kencan. Mungkin ada yang berpikir kalau saya berdoa, maka pada waktu saat teduh saya, pangeran itu akan turun dari langit. Saudara itu hanya terjadi di kisah dongeng anak-anak. Dan kalau itu terjadi biasanya mukanya seperti kodok. Just kidding ya saudara. Kejadian 41, bagaimana Mesir berubah dari mengalami bencana alam. Bisa menjadi negara yang luar biasa dalam membangun piramid dan begitu kaya. Mengubah bencana nasional menjadi kesempatan besar. Ayat 28 saya bacakan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 29 saudara bacakan. 2, 3. Ayat 30 kita baca sama-sama 2, 3. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Tuhan memberitahu bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Yusuf baru berumur 30 tahun tetapi dia memiliki hikmat untuk mendiagnosa masalah dan membuat perencanaan. Jadi apa yang dia lakukan? Sasaran Mesir adalah supaya cukup ada makanan dalam 7 tahun kelaparan. Jadi Yusuf mendesain rencana aksi. Ya saudara, rencana aksi. Kejadian 41 ayat 34 sampai 36. Ya kita baca bergantian, saya baca ayat 34. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ayat 35 saudara bacakan. Ayat 36 kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ini adalah rencana yang sangat spesifik. Mereka membuat rencana untuk menyimpan makanan bukan pakaian. Bukan barang lain tapi makanan. Mereka membuat hal tersebut bisa diukur. Ya saudara, measurable. Mereka akan melakukan dalam 7 tahun kelimpahan. Rencana mereka akan merupakan suatu rencana aksi dan strategi yang baik. Mereka akan mengangkat supervisor
Mereka akan mengumpulkan 20% dari panenan. Mereka akan menyimpannya di gudang-gudang. Di mana? Di kota. Dekat dengan jaringan transportasi. Mereka juga akan menerapkan disiplin dengan tidak menyentuh panen yang sudah dikumpulkan tersebut selama 7 tahun. Saudara, kalau saudara punya perencanaan yang baik, bukan hanya saudara yang diberkati, tapi juga memberkati orang lain. Dan Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Amin saudara. Kejadian 41 ayat 56 dan 57. Saya bacakan ayat 56. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ayat 57. Saudara bacakan. 2, 3. Ya, di ayat 56 dan 57. Kita bisa lihat tidak ada yang kelaparan di Mesir. Bahkan Mesir menjadi sumber makanan bagi seluruh bumi. Dan itu adalah rahasia bagaimana mereka jadi negara superpower pada waktu itu. Mereka mengubah kemungkinan bencana menjadi kesempatan besar pada waktu resesi global terburuk pada masa itu. Itulah cara mereka bisa membangun semua piramida yang ada. Itulah cara mereka yang bisa membangun seluruh bangunan arsitektur yang megah. Mesir menjadi negara yang kaya karena perencanaan yang matang. Saudara juga, amin. Ya, harus merencanakan dengan matang. Saudara dengarkan, jangan hanya bersandar pada keberuntungan. Hoki. Ya saudara, ya jangan bersandar kepada keberuntungan ataupun hoki. Jangan hanya bersandar pada keinginan kuat saudara saja. Miliki rencana aksi, action plan. Ya, keempat, realistis. Buat sasaran yang realistis. Saudara bisa melakukannya. Saudara, kalau saudara tidur dan bermimpi, maka saudara bisa melakukan apa saja. Bermimpi ya saudara, tentang keluar angkasa. Menembus tembok, jadi kurus, jadi muda. Tapi impian akan tinggal jadi fantasi. Kecuali hal tersebut realistis. Fantasi berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa saudara kendalikan. Tetapi sasaran berkaitan dengan hal-hal yang bisa saudara kendalikan. Karena ada orang menetapkan sasaran terlalu tinggi. Terlalu serakah. Sehingga mereka tidak bisa mencapainya. Buat sasaran yang realistis ya saudara. Saudara bisa melakukannya. Amsal 24 ayat 3 dan 4 kita baca dengan kompak dan keren. Amin. 2, 3. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dalam terjemahan Inggris ayat 4 ada kata akal sehat. Dengan menggunakan akal sehat, saudara bisa tahu kekuatan dan keterbatasan saudara. Amin saudara. Tanyakan pada diri saudara, kalau tidak ada mujizat supernatural dari Tuhan, bagaimana caranya saya bisa membuat hal itu jadi kenyataan? Jangan melewatkan tahun ini dan bertanya apa yang terjadi. Tapi buat sesuatu terjadi. Saudara jadi pemimpin. Saudara membuat sesuatu terjadi. Amin. Haleluya. Saudara harus melakukan selangkah demi selangkah. Kalau saudara tidak bisa melakukan langkah yang kecil saja, maka hal tersebut tidak realistis. Ingat kata Paulus. Konsentrasi pada setiap langkah. Setiap langkah harus ada tujuannya. Amin. Jangan hanya ingin mendapatkan lompatan iman. Keberhasilan besar tidak mungkin terjadi tanpa keberhasilan kecil di sepanjang jalan.
Berikutnya, T, tempo, kelima. Saudara harus menetapkan kerangka waktu untuk sasaran saudara. Kapan saudara ingin saudara capai? Pemimpi biasanya tidak punya konsep waktu. Aku akan jadi kaya kapan? Suatu hari, kapan aku tidak tahu. Harus ada target waktunya, saudara. Nah, saudara, semua buku manajemen sekuler akan mengajar saudara SMART ini, ya, SMART. Saudara ikut seminar Anthony Robbins, Harvard MBA. Mereka akan mengajarkan ini juga dan harus bayar ratusan bahkan ribuan dolar. Tapi di sini saya bagikan gratis bagi saudara karena saya mau saudara jadi orang-orang yang smarter. Amin. Jadi apa bedanya kita dengan orang dunia? Bedanya adalah kita orang Kristen. Mana suaranya? Amin, saudara. Ya, bedanya kita adalah orang Kristen. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya smart, tapi kita smarter. Kita punya Roh Kudus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, kita punya Roh Kudus, saudara. Jadi apakah ekspektasi manajemen? Expectation management nih, saudara ya. Dengan manajemen ekspektasi berarti saudara fleksibel. Saudara harus mau berubah. Amsal 13 ayat 19. Kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Ada orang-orang yang walaupun investnya sudah gagal. Proyeknya sudah mati, tapi mereka tidak mau merubahnya. Dengarkan, kalau rencana saudara mati, waktunya bagi saudara untuk berubah rencana. Alkitab katakan orang bijak itu fleksibel. Tidak ada rencana yang sempurna. Kenapa? Karena saudara tidak sempurna. Jadi kalau rencana saudara perlu dirubah, ya dirubah saja. Rema, Revelation, Amsal 16 ayat 1 saya bacakan. Manusia boleh membuat rencana tapi Allah yang memberi keputusan. Amin. Kenapa? Jalan Tuhan lebih tinggi dari jalan kita. Pikiran Tuhan lebih tinggi dari pikiran kita. Kadang penundaan bukan berarti penolakan. Ada hal-hal yang baik bagi saudara. Mungkin hanya perlu tunggu waktunya. Berarti di sini saudara perlu kesabaran. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ya, kita bacakan ya saudara. 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Amin. Jadi karena saudara percaya kepada Tuhan, saudara bisa percaya bahwa apapun boleh terjadi. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi bagaimana cara kita membuat rencana yang bijak? S, spesifik. M, measurable. A, action plan. R, realistis. T, team conscious. E, expectation management. R, revelation. Saya langsung kasih contoh menulis goal setting. Menulis goal dalam goal setting supaya saudara dapat bayangannya. Smarter goal untuk memiliki tabungan 100 juta di akhir tahun 2025. Ada yang bilang wow ya. Perhatikan. S, spesifik. Saya ingin memiliki tabungan sebesar 100 juta di akhir tahun 2025. Untuk dana darurat dan investasi masa depan. M, measurable. Menabung 3 juta per bulan. Dari gaji UMR selama 12 bulan total 36 juta. Menambah dari sumber lain. Bonus tahunan dan THR sebesar 10 juta di tahun 2025. Kedua, penghasilan tambahan sebesar 54 juta. Dalam setahun sekitar 4,5 juta per bulan. A, action plan. Membuat anggaran bulanan gaji UMR 5 juta. Tabungan
Rp 3 juta. Kebutuhan pokok 1,5 juta. Hiburan dan kebutuhan lain 500.000. Saudara, saya mau nyaksikan sedikit. Ada satu anak ya saudara ya. Taruhlah satu pemudi ya saudara. Belum lama ini saya telepon dengan orang tuanya. Apa yang terjadi saudara? Dengan gaji yang dia terima, dia bisa membantu keluarganya. Dan membelikan beberapa alat elektronik buat kebutuhan orang tuanya. Saya kaget saudara. Dia cukup hidup sederhana saudara ya. Dia mau menabung karena dia mau menata masa depannya. Ya saudara, saya tidak sebutkan nama anak ini ya saudara ya. Ya, dia mau belajar, dia mau menabung. Jadi goal settingnya dia dapat saudara ini. Karena dia menabung dengan gaji yang dia terima. Sebesar UMR saudara. Dia bisa membantu kakaknya kuliah. Membantu orang tuanya. Waktu orang tuanya cerita, saya sangat terkejut saudara ya. Saya bilang puji Tuhan anak ini baik ya saudara untuk menata kehidupannya. Kita lanjut ya saudara. Kedua, mengurangi pengeluaran tidak penting, hiburan, belanja impulsif sebesar 30%. Ketiga, mengalokasikan seluruh bonus dan THR ke tabungan. Keempat, mencari penghasilan tambahan melalui freelance, penulis, desain grafis, data entry dan lain-lain. Usaha kecil, reseller, jasa dan lain-lain. Investasi sederhana, reksadana emas dan lain-lain. Realistis, menabung Rp 3 juta per bulan dapat tercapai dengan menyesuaikan anggaran dan menambah penghasilan. Sisanya diisi dengan penghasilan tambahan dan bonus. Tempo, saya menargetkan untuk menabung secara konsisten selama 12 bulan. Januari sampai Desember 2025 untuk mencapai 100 juta. Ekspektasi manajemen, saya menyadari adanya resiko pengeluaran tak terduga. Jika terjadi saya akan menyesuaikan target pengeluaran hiburan sementara waktu. Memanfaatkan penghasilan tambahan untuk menutupi kekurangan. Revelation, Amsal 21 ayat 20. Kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang bebal memboroskannya. Ayat ini mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan yang bijaksana adalah tanda hikmat. Dengan disiplin tanggung jawab finansial dan bersandar pada Tuhan. Saya percaya bahwa target ini dapat tercapai untuk mendukung masa depan yang lebih baik. Amin. Berikut adalah contoh smarter goal dalam bidang kesehatan. Spesifik. Saya ingin menurunkan berat badan 30 kilo dari 80 menjadi 50. Dalam waktu 12 bulan untuk mencapai berat badan ideal. Dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Measurable. Menargetkan penurunan berat badan 2,5 kilo per bulan. Mencatat setiap perubahan berat badan melalui penimbangan mingguan. Biasanya kalau yang beratnya agak berat mau ninjak timbangan kayaknya grogi ya saudara ya. Kapan turunnya ya? Haleluya ya. Ya, mengikuti pola makan sehat, kalori, defisit, dan olahraga minimal 4 kali per minggu. Action plan. Pola makan sehat mengonsumsi 1.200-1.500 kalori per hari. Dengan komposisi makanan seimbang. Protein 40%, karbohidrat 30%, lemak sehat 30%. Fokus pada sayuran, buah, protein rendah lemak, dan bijian-bijian utuh. Mengurangi makanan olahan, gula tambahan, dan gorengan. Biasanya pada suka gorengan ya saudara ya. Ini yang menjadi tambah berat badan saudara. 2, rutin olahraga. Latihan kardio, lari bersepeda, jalan cepat, minimal 150 menit per minggu. Latihan kekuatan body weight atau angkat beban ya saudara ya, angkat beban saudara. 2-3 kali per minggu untuk menjaga massa otot. Ketiga, kebiasaan sehat, minum air mineral 2 liter per hari. Ini mah gampang ya saudara ya. Cuma minum saudara dari pagi sampai sebelum tidur ya saudara. Tidur cukup 7-8 jam per malam untuk mendukung metabolisme. Mengelola stres dengan meditasi atau aktivitas relaksasi. 4, monitoring kemajuan.
Catat asupan makanan menggunakan aplikasi. Timbang berat badan setiap minggu di hari dan waktu yang sama. R. Realistis. Penurunan 2,5 kilo per bulan. Realistis dan sehat. 0,5 sampai dengan 1 kilo per minggu. Ini realistis ya saudara ya. Saya akan memulai dengan pola makan dan olahraga sederhana. Kemudian meningkatkan intensitas secara bertahap. T. Tempo. Target ini akan tercapai dalam 12 bulan. Dengan penurunan konsisten 2,5 kilo per bulan. Kali 12 jadi 30 kilo ya saudara ya. Setiap 3 bulan saya akan mengevaluasi kemajuan untuk memastikan tetap on track. Ekspektasi manajemen. Saya memahami bahwa mungkin ada stagnasi dalam penurunan berat badan, stagnan ya saudara ya. Jika itu terjadi, saya akan menyesuaikan pola makan atau meningkatkan intensitas olahraga. Saya juga akan tetap fokus pada gaya hidup sehat, bukan hanya angka di timbangan. Karena dilihatin gak turun-turun saudara ya, malah nanti jadi naik. R. Revelation 1 Korintus 6 ayat 19a dan 20b. Kita baca bersama ayat ini bergantian, ada ayatnya? Oke, saya bacakan 19a. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? 20b, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Saudara memuliakan Allah dengan tubuh saudara. Ayat ini mengingatkan saya bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari tanggung jawab iman. Sehingga saya ingin merawat tubuh ini dengan baik. Saudara, marilah kita menutup firman ini dengan tekad untuk menghidupi prinsip smarter goal. Tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu, dievaluasi dan diperbarui dalam segala perencanaan kita. Amin. Ingatlah firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3, kita baca bersama ayat ini yang kompak dan keren, siap? 2, 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Serahkan kepada Tuhan ya saudara. Amin. Biarlah setiap langkah yang kita ambil selaras dengan kehendaknya. Sehingga namanya dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Melalui siapa? Melalui hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, tetap memandang. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Haleluya. Ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
adalah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Nyatakan janjiku kepadamu. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Saudara katakan kalau aku hidup. Selama ku hidup bagimu. Tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku Dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, kalau ku hidup karena bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita sembah Dia. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Yesus adalah hidup bagi kita. Dia sudah hidup untuk menyelamatkan dan menebus segala dosa kita. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu bagi tiap kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Oh, syakara bara-barase. Syakara bara-baraha. Haleluya. Roh Kudus bekerja atas setiap kami. Bekerja atas setiap kehidupan kami. Kau menolong, Kau menjamah setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap jemaat GPL Cikarang Tuhan. Hamba serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin jalan kehidupan mereka. Engkau mentolong Tuhan di tahun 2025 ini. Dengan sasaran yang dituju Tuhan. Beri
berikan hikmat-Mu Tuhan. Untuk mereka mencapai goal setting mereka. Mereka menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap apa yang mereka rindukan, setiap apa yang mereka rencanakan. Pencapaian-pencapaian mereka itu tidak terlepas daripada Engkau Bapa. Engkau yang memimpin, Anak Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Saudara, saya berikan waktu untuk berdoa. Apa yang saudara cita-citakan, apa yang saudara rindukan, berserah kepada Tuhan. Minta kepada Bapa. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah pencipta seisi dunia ini. Haleluya, haleluya. Berdoa kepada Tuhan. Percaya Dia ada bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus bekerja atas setiap jemaat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Engkau yang memimpin, Engkau yang bekerja atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu Bapa. Allah Roh Kudus yang bekerja. Engkau pimpin setiap kehidupan jemaat-Mu. Haleluya. Oh, syakara pada-pada-pada-pada. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus yang bekerja menaungi setiap jemaat-Mu. Apapun rencana mereka, apapun doa mereka, Tuhan hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang campur tangan bagi kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang membuka jalan. Apapun yang mereka hadapi Tuhan, segala sesuatunya kami tahu Tuhan. Engkau yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Engkau menolong, Engkau campur tangan Tuhan. Setiap doa yang dipanjatkan Tuhan. Engkau yang bekerja atas setiap kehidupan jemaat-Mu. Engkau campur tangan Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang mampu menopang setiap kami. Allah yang ada bagi setiap kami dalam keadaan apapun. Engkau tidak akan meninggalkan kami sedetik pun. Engkau pimpin dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, Kau buat mereka berhasil Tuhan. Karena berkat-Mu selalu tercurah bagi setiap umat-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir bagi setiap kehidupan kami. Keselamatan kami, kesehatan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau campur tangan Tuhan. Berikan Tuhan masa depan yang lebih baik lagi. Karena kami mau mengiring dan setia mengiring kepada Engkau. Engkau campur tangan Bapa. Makasih Yesus. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Kami tahu kami hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita katakan kalau ku hidup bagi-Mu. Ku hidup bagi-Mu. Amin. Haleluya Yesus. Hatiku tetap menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup. Haleluya, katakan sekali lagi kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagi-Mu. Maka ku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagi mataku tetap menyandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari, tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia tak bisa
dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau lagi belajar lebih mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami untuk lebih setia lagi. Bimbing kami Tuhan untuk selalu ada dalam lingkup kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kasih anugerah-Mu melingkupi setiap kami. Damai sukacita-Mu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Percaya segala sesuatunya mendatangkan kebaikan daripada Engkau Tuhan. Kami mau seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami tentang pentingnya memiliki tujuan yang jelas dan bijaksana. Ajar kami untuk merencanakan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Memiliki tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Kiranya setiap langkah kami diberkati dan dimampukan oleh-Mu. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak, kasih anugerah-Mu melingkupi setiap kehidupan kami. Kau pimpin, Allah Roh Kudus ada bagi setiap kami. Setiap langkah kami Engkau tuntun Tuhan. Makasih Bapak. Saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih, karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau senantiasa dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan semua yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.